Ya, Vietnam dan Thailand sepertinya memang tidak mau kalah pamor dari timnas Indonesia ketika memasuki putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan seperti diketahui, kedua rival terkuat Indonesia di ASEAN ini gagal lolos ke putaran ketiga. Hanya skuad Garuda yang menjadi wakil Asia Tenggara di panggung dunia tersebut. Ya, pasukan asuhan Sinteyong ini akan memulai perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 September 2024 dengan bertandang ke Arab Saudi. 5 hari kemudian atau 10 September, Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dan di tanggal 2 sampai 10 September 2024 adalah FIFA Days atau kalender pertandingan internasional FIFA. Nah, Vietnam dan Thailand ogah kehilangan kesempatan pada hari-hari penting kalender FIFA tersebut. Dengan alasan untuk persiapan menghadapi Asian Cup atau Piala AFF yang sebetulnya baru akan digelar pada 23 November 2024, kedua tim ini akan menggelar uji coba atau laga persahabatan internasional. Mereka akan bertanding pada rentang tanggal FIFA Days pada 2 sampai 10 September. Ini adalah uji coba penting bagi kedua tim menghadapi turnamen besar di sepak bola Asia Tenggara. Vietnam dan Thailand tersingkir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi mereka tidak ikut bersaing di putaran ketiga yang berlangsung pada September, tulis Dantri. Oleh karena itulah, lanjut media Vietnam tersebut, ini adalah kesempatan yang baik bagi kedua tim untuk bertemu dan bersaing. Ya, pelatih Kim Sang-sik baru melakoni 2 laga sebagai pelatih timnas Vietnam. Jadi dia butuh partisipasi di banyak pertandingan dengan lawan yang berkualitas seperti Thailand untuk menguji kekuatan dan memantapkan kerangka tim sebelum Piala AFF, sebut Dantri lagi. Ya, duel antara Vietnam dan Thailand akan digelar di Stadion Midin Hanoi, namun belum ditentukan tanggalnya kapan dan yang pasti dalam rentang pada tanggal 2 sampai 10 September 2024. Setelah itu pada Oktober nanti Golden Star Warriors akan bertanding lagi di turnamen mini yang digelarnya sendiri di Vietnam dengan mengundang India dan juga Lebanon. Turnamen ini direncanakan pada rentang 7 sampai 15 Oktober 2024. Bertepatan dengan FIFA Days berikutnya. Pada tahun sebelumnya, Vietnam tidak menggelar turnamen mini pada FIFA Day tersebut. Di antara tanggal-tanggal FIFA Days tersebut, timnas Indonesia menjalani pertandingan putaran ketiga, yakni melawan Bahrain pada 10 Oktober dan China pada 15 Oktober. Ya, selain Vietnam, pada saat FIFA Days Oktober nanti, timnas Thailand juga berpartisipasi di Kings Cup atau Piala Raja, turnamen mini internasional tahunan yang digelar oleh federasinya. Pada edisi tahun lalu, turnamen ini dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 10 September 2023. Ya, pada Piala Raja edisi tahun 2024 ini ada 3 tim yang diundang, yaitu Suriah, Tajikistan, dan juga Filipina. Di Asian Cup 2024 nanti, Thailand dan Vietnam berada di grup berbeda karena menjadi unggulan utama. Thailand di grup A bersama Malaysia, Singapura, Kamboja, dan juga pemenang playoff Brunei ataupun Timor Leste. Sedangkan Vietnam di grup B bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, tekad Indonesia untuk mentas di Piala Dunia 2026 terus membajak. Penantian panjang untuk unjuk gigi di panggung terakbar 4 tahunan besutan FIFA ini harus segera disudahi. Ya, kini saatnya menunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia siap bersaing dan bertarung dengan semua lawan-lawannya. Terlebih di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, sebagai mangsa pertama, tim Garuda bertekad meraih angka kala bertandang ke markas Arab Saudi, Stadion King Abdullah Sports City. Green Falcons yang ditukangi oleh legenda Italia Roberto Mancini menjadi lawan pertama Jay Itzes dan kawan-kawan pada 5 September mendatang. Hasil positif dari Stadion King Abdullah Sports City menjadi sangat penting
demi menjaga asa melakoni laga selanjutnya kontra China, Bahrain, Australia, dan juga Jepang. Ya, beratnya laga yang akan diarungi tim besutan Sinteyong membuat PSSI terus putar otak untuk mempersiapkan skuad sebaik mungkin. Sang Ketua Umum Erick Thohir bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora terus memburu pemain keturunan berbakat di seantero Eropa guna secepatnya dijadikan WNI. Dari sekian nama, Oleh Romeni layak segera diangkut ke Jakarta. Dia memenuhi semua syarat striker yang dibutuhkan oleh Sinteyong. Masih muda, berusia 24 tahun, Oleh saat ini memperkuat klub beken Belanda yang bernama Utrecht. Ia jatuh ke pangkuan raksasa Eredivisie itu pada medio Juni 2023. Musim lalu, tombak jangkung 185 cm ini mendapatkan kesempatan dalam 18 laga dengan torehan sebiji gol. Sebelum diculik Utrecht, kelahiran 20 Juni 2000 ini juga bersinar bersama klub negeri kincir angin lainnya, yakni MN dan NEC Nijmegen. Ya, selama masa baktinya di NEC Nijmegen dari 2017 sampai 2019, monster bermata elang tersebut mendulang selusin gol serta 8 assist selama 77 duel. Di MN, pemain nama lengkap Ole Terhar Romeni ini tidak kalah paten. Selama musim 2022-2023, ia mengantongi 14 gol. Di level junior, timnas Belanda, Ole Romeni menjadi bagian penting di skuad U15, U18, U19, dan U20. Sayangnya, pengagum Wout van Nistelrooy ini gagal terangkut ke tim senior besutan Ronald Koeman. Ya, kegagalan ini bisa menjadi momen tepat bagi PSSI untuk membujuk dan meyakinkan Romy kalau jutaan rakyat Indonesia juga siap menerimanya dengan tangan terbuka. Ya, kans untuk mendapatkan sang predator terbuka lebar karena Ole Romeni masih punya darah keturunan Indonesia. Nenek dari pihak ibunya ternyata kelahiran Medan, Sumatera Utara. Romeni dan keluarganya merupakan orang asli Belanda, tapi neneknya lahir di Medan, Sumatera Utara. Tulis akun @football.indonesia. Ya, mengingat putaran ketiga kualifikasi sudah semakin mendekat. Memang tak ada salahnya kalau PSSI bergerak cepat mengangkut Ole Romeni ke Jakarta untuk segera diambil sumpahnya menjadi WNI. Dan di informasi bola yang terakhir, PSSI memastikan bahwa gaji pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengalami peningkatan setelah sepakat melanjutkan masa bakti sebagai pelatih Garuda sampai 2027. Diutarakan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga bahwa peningkatan nilai gaji yang diterima oleh Sinteyong disertai dengan peningkatan target. Target baru yang dibebankan kepada pelatih asal Korea Selatan ini adalah membawa timnas Indonesia menembus ranking 100 dunia. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ke-134 berdasarkan ranking FIFA pada 20 Juni 2024. Ya, target untuk Sinteyong yang naik ya. Kan targetnya timnas Indonesia masuk 100 besar ranking FIFA. Soal gaji Sinteyong di timnas Indonesia pasti naik lah. Nggak mungkin nggak naik. Kata anggota Komite Eksekutif atau Esko PSSI Arya Sinulinga di Jakarta pada Selasa kemarin. Ya, Sinteyong sendiri saat ini masih berada di negara asalnya pasca mudik pada 14 Juni lalu. Dia juga masih menjalani pemulihan setelah dikabarkan sempat mengidap penyakit pleuritis sampai naik meja operasi dan kehilangan berat badan sebanyak 5 kg. Namun Arya menyebut bahwa kini kesehatan Sinteyong berangsur pulih dan bakal segera kembali ke Indonesia. Ketika Sinteyong sehat, dia langsung kembali ke Indonesia, dia kan masih pemulihan ya. Jadi kami memberikan waktu kepadanya untuk beristirahat, tugas Arya. Ya, pleuritis sendiri adalah peradangan yang terjadi dalam pleura atau selaput paru yang disebabkan infeksi bakteri, tuberkulosis atau kondisi lainnya yang ditandai dengan rasa sakit di dada, terutama ketika menarik nafas panjang atau batuk. Meski demikian, Arya menjelaskan bahwa penyakit Sinteyong tidak parah. Mungkin udara Jakarta panas atau apa ya. Yang pasti Sinteyong akan kembali ke Indonesia dan Shin juga pasti kangen dengan Indonesia, ujarnya.